Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Balik lagi di channel Ikun RT Craft. Baik teman-teman, jadikan pengalaman sebagai guru terbaik ya teman-teman. Karena sebenarnya pengalaman itu adalah guru terbaik teman-teman. Memang benar ya kata-kata itu. Contoh saya nih teman-teman. Dari dulu pas nanam pisang Cavendish ya. Dari dulu saya tidak pernah yang namanya ini ya, ada namanya moler gitu. Moler itu kena fusarium apa itu namanya teman-teman. Di pupusnya atau pucuk daunnya itu keserang hama terus mati gitu teman-teman. Pernah melihat video di pupuk kohe kambing itu bagus banget ya. Nah, saya ikut-ikutan, ternyata karena belum pengalaman, karena belum difermentasi, jadi pohon pisang saya keserang gitu teman-teman. It's okay, tidak masalah. Dari situ kita juga bisa belajar ya. Kalau kita sudah di jalur yang benar, rezeki sudah lancar, terus usaha lancar, pemasukan oke, hari-hari ada pemasukan, udah gitu teman-teman, nggak usah neko-neko gitu ya. Rezeki orang kan lain-lain ya, beda-beda gitu. Jadi ya udah fokus saja di situ ya, jalani, nikmati gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Langsung saja kita fokus ke ini nih teman-teman. Jadi ini cara simple, cara mudah ya. Kalau kita mau menanam tapi sama sekali tidak punya bahannya ya, tidak punya polybag, tidak punya misal EM4 nih, terus molase, tidak punya semuanya ya. Terus kita berpikiran nggak usah lah, nggak ada gitu ya, itu jangan ya teman-teman. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita buat menanam tanaman gitu teman-teman, dan hasilnya insya Allah bagus. Kulit pisang kalau ada ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Daun pisang nih, daun pisang insya Allah ada teman-teman. Teman-teman bisa jalan-jalan atau kemana ya, itu cukup segini ya, nggak usah banyak-banyak. Oh ya, catatan buat media segitu besar ya, pakai pot ini. Nah, semisal nih sebagai contoh kita mau nanam cabai atau apa ya, pengen banget nanam gitu, tapi sama sekali tidak ada bahannya. Jangan ini ya, jangan di skip videonya, jangan menyerah karena tidak ada bahan ya. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan bahan-bahan seperti ini nih. Ini batang pohon pisang. Kalau ini nggak ada daun pisang kering, bisa pakai daun kering apa aja ya. Terus sabut kelapa nih. Kalau sabut kelapa nggak ada, mungkin humus bambu juga bisa teman-teman. Siapa tahu di dekat rumah ada pohon bambu, akarnya bisa dipakai ya. Terus gulma. Kalau gulma udah pasti ada di semua tempat ya, pasti ada. Terus kohe nih, kotoran hewan, bisa memanfaatkan ini ya, kotoran hewan. Kalau teman-teman nggak punya ternak, bisa mintalah sama tetangga, pasti ada juga. Nah, ini yang udah jelas ada, ini tanah. Oke, langsung saja ke cara pembuatannya teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya juga ya teman-teman. Jadi saya produksi ini ya, buat kompos skala besar ya. Maksudnya sedikit banyak ya, agak banyak maksudnya. Tapi saya nggak bikin yang seperti ini ya teman-teman. Kayak nggak memanfaatkan barang yang ada, terus ya buat intinya buat kompos kecil-kecilan gitu. Nah, pas saya mau tanam guys, pas pengen nanam gitu ya, nanam sempat juga kemarin ditawarin pohon cabai ya, tapi mau ditanam di mana gitu, karena nggak punya ininya ya, belum punya medianya. Karena kunci utama tanam menanam itu media tanamnya dulu guys, kohe dan tanah ya teman-teman. Kita campur gulma ini, potong kecil-kecil ya teman-teman. Ini gulma pasti ada lah di rumah, dekat rumah, samping rumah, belakang rumah, depan rumah. Nah, seperti ini. Terus ini yang mudah dulu, kulit pisang.
Alatnya juga mudah ya teman-teman, alatnya mudah, nggak harus pakai cangkul. Ini bisa dibuat sambil santai gitu, pas ada waktu luang lagi nggak kerja bisa. Nah seperti ini. Kemudian batang pohon pisang ini juga dicacah kecil-kecil biar proses dekomposisinya lebih cepat atau cepat terurai ya teman-teman, cepat hancur. Coba kalau saya bikin kompos, setiap hari saya buat satu ini ya teman-teman. Ini enggak memakan waktu sampai berjam-jam ya, mudah. Kalau saya dari awal udah buat seperti ini, saya udah punya banyak media tanam ya teman-teman. Ya namanya juga masih belajar. Oke, dipotong seperti ini kecil-kecil. Menggunakan pisau bisa, menggunakan cutter bisa. Ingat, hati-hati juga pas menggunakan benda tajam ya teman-teman. Cukup disobek sebelah sini, terus ditarik. Nah ini biar komposnya tidak cepat bantat ya, tidak cepat padat. Ini kelebihan menggunakan ini ya, ada rongga di dalam tanah. Oke, segini saja sudah cukup. Dipotong juga kecil-kecil. Nah, setelah terkumpul semuanya sudah dicacah, terus kita aduk-aduk teman-teman, dicampur, diaduk pokoknya sampai ininya merata ya. Oke, lanjut. Untuk medianya menggunakan toples, saya lubangi di bagian belakang, bawah maksudnya, menggunakan solder. Kalau nggak ada solder, bisa menggunakan paku ya, dipanasi, atau kawat, atau yang lainnya teman-teman. Oke, bagian samping juga dilubangi. Jika sudah dilubangi hasilnya seperti ini teman-teman, gunakan plastik warna gelap ya, warna apa saja, nggak harus warna hitam. Sepertinya bahannya lebih ini. Teman-teman gunakan E4 seperti ini untuk pertanian ya. Nah ini molase teman-teman, atau tetes tebu. Nah jika tidak ada E4 dan molase gimana? Teman-teman bisa manfaatkan gula pasir atau gula jawa ya, gula kelapa, untuk sebagai penggantinya. Ini ada sisa ya, sisa di konten sebelumnya. Nah ini kita siram menggunakan E4 dan molase teman-teman. Jangan terlalu basah.
Oke, gunakan gula pasir atau gula Jawa untuk sebagai pengganti E4 atau molase ya teman-teman. Dimasukkan seperti ini, dipadatkan. Pas banget. Oke, kita tutup seperti ini. Lalu bagian bawah kita lubangi teman-teman. Plastiknya kita cucruk ya. Gunakan ini, gunakan kawat untuk melubanginya teman-teman. Oke, udah semuanya. Terus teman-teman diamkan selama 2 minggu atau 3 minggu ya teman-teman. Setelah itu teman-teman sudah bisa gunakan media ini untuk menanam ya. Oke, bisa teman-teman ambil semuanya, keluarkan plastiknya ini. Bisa juga langsung dibuka terus langsung buat nanam. Nah, untuk lubang ini dilubangi maksudnya. Sekarang kan belum dilubangi teman-teman. Kalau udah dipakai buat nanam, dilubangi. Kalau semisal plastiknya nggak diambil, kalau diambil terus plastiknya ditaruh juga lebih bagus. Plastiknya nggak dipakai juga lebih bagus. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan alasan nggak ada ini lagi ya, jangan alasan lagi nggak ada media tanam, terus ya pokoknya nggak ada bahan lah ya. Teman-teman bisa manfaatkan apa saja yang ada di rumah seperti toples, kohe, terus gulma, terus daun-daun kering ya. Manfaatkan sebagai media tanam buat kompos sendiri teman-teman. Oke, untuk langkah terakhir ditutup, diikat juga. Ini pakai tali ini aja, plastik, digulung-gulung, ditarik teman-teman, auto panjang ya. Iya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.